Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan puan hadirin semua yang hadir dalam majelis mengaji ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan. Kita sambung mengaji kita. Kita berharap semoga majelis mengaji kita ini mendapatkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pengajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiqin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfar wa in ada fil yaumi sab'ina marrah, rawahu Abu Dawud. Nah, itu riwayat Imam Abu Dawud. Jadi artinya maknanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu tidak dikira sebagai orang yang tegar melakukan dosa jika dia senantiasa beristighfar, walaupun dia ulangi dosa itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi maksudnya dosa-dosa yang diiringi dengan perasaan penyesalan dan ada azam dalam hati untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, maka dosa itu diampunkan walaupun perbuatan itu diulangi lagi dan diulangi lagi ya. Jadi maksudnya kalau kita rajin beristighfar, selalu istighfar, lepas itu mengharap Allah mengampuni dosa kita, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan dalam hati ini ada rasa penyesalan akan dosa yang pernah kita buat tadi. Walaupun kita sudah menyesal, kita satu hari ini kita ulang sampai 70 kali. Nah, itu menandakan sifat pemaafnya Allah tak terbatas. Walaupun kita nih katakanlah dalam sehari kita ulangi 70 kali, tapi setiap kita buat dosa nih kita rasa menyesal, kita rasa memang kita nih berharap supaya Allah ini memaafkan kita, tapi macam mana lagi tetap buat lagi sebab ada nafsu dalam hati kita, ada setan, ada hawa nafsu. Tapi memang kita ini diciptakan Allah bagi kita nafsu, pasti selalu buat dosa. Jadi ini apa nih, kira kemurahan Allah atau sifat pemaaf Allah. Walaupun dalam satu hari kita ulang dosa tersebut sampai 70 kali, banyak sangat. Yang penting setelah melakukan dosa itu, tapi jangan niat sengaja memang saya nak main-main, tak pelawani maaf saya nanti nak buat lagi lah, bukan macam tu. Maknanya setelah buat kemaksiatan saja kita rasa menyesal dan mengharap Allah memaafkan kita, dan perbanyak istighfar. Astagfirullah, saya tadi maksiat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya. Dalam hati pun punya rasa ingin supaya Allah memaafkan dosa kita. Seperti hadis Rasulullah ini, walaupun kita ulangi dosa tersebut sebanyak 70 kali dalam satu hari, maka Allah tetap akan memaafkan dosa-dosa kita. Itulah sifat pemurahnya Allah dan sifat pemaafnya Allah tak terbatas. Oke, paham? Oke, sambung lagi hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Jadi hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang mengambil berat untuk selalu beristighfar, selalu mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar pada setiap kesempitan. Kalau ada kesusahan, Allah pasti bagi jalan keluar penyelesaian dari kemasalahan kita nih. Yang penting kita rajin beristighfar. Kelepasan daripada setiap kebimbangan. Kalau kita ada rasa gelisah, bimbang, kalau kita rajin istighfar, Allah akan bagi kelapangan.
Dan Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Oke, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Inilah keistimewaan istighfar. Kalau kita rajin beristighfar, kalau ada masalah saja, Allah bagi solusi. Allah bagi solusi untuk setiap masalah kita. Kalau kita terasa bimbang, cemas, khawatir, Allah bagi kelapangan supaya kita lega hatinya. Oke, kalau kita kesempitan rezeki, Allah bagi jalan supaya rezeki itu datang dari tempat yang tak kita kira-kira, tak kita agak-agak, datang dari sumber yang kita tak agak-agak. Oke, jadi sumber yang kita tidak ketahui ya. Sebab kita rajin istighfar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Paham? Itu keistimewaan istighfar. Oke, sambung lagi apa? Lambung lagi baru 5 menit. Kita sambung lagi ya. Baru sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Zubairi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi artinya bahwa Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang ingin bahwa buku catatan amalannya akan menggembirakannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia senantiasa memperbanyak istighfar. Kalau kita berharap supaya buku amal catatan kita dibagi dari arah kanan dan menggembirakan kita, maka perbanyak istighfar. Jadi amalan terbaik ini perbanyak istighfar. Jadi orang yang beruntung, yang gembira nanti ketika penerimaan buku amal catatan kita, amaliyah kita sehari-hari dicatat oleh malaikat. Kalau kita mengharapkan kita gembira dan dibagi kalau tangan kanan, dia gembira. Kalau bagi tangan kiri maknanya dia celaka, sebab amalnya banyak buruknya. Macam sekolah itulah, dapat apa? Ijazah, dapat buku tuh apa nama, ijazah atau apa nama? Itulah. Oke. Kalau lulus ujian itu kan dapat apa nih? Duet tuh itu. Kalau Indonesia nama ijazah. Ijazah. Itu maka kalau amalan kita banyak yang baiknya dibagi dengan arah kanan, jadi kita gembira. Kalau kita arah kanan aja kita dah bahagia. Alhamdulillah, maknanya amal-amal saya ini banyak kebaikan. Kalau dibagi arah kiri, maknanya amal kita banyak keburukan. Tapi kalau kita rajin istighfar, maka kelak kita dibagi buku catatan amalan kita dari arah sebelah kanan dan menggembirakan kita pada hari kiamat nanti. Oke, paham? Perbanyaklah istighfar. Oke, sesuai Rasulullah SAW bersabda, lebih kurangannya maknanya seperti yang Rasulullah sabdakan, bahwa Rasulullah SAW sendiri beristighfar sehari berapa kali? 70 kali. Rasulullah ini bebas dari dosa, tak ada dosa. Nah, sebagian hadis yang lain mengatakan Rasulullah beristighfar sehari 100 kali ya. Oke, kita sambung satu lagi. Oke, an Abdillah ibni Busrin radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran rawahu Ibnu Majah babu fil istighfar. Bab tentang istighfar hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya bahwa Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dikuatkan dengan hadis berikutnya bahwa orang yang berbahagia nanti kelak di hari akhirat nanti adalah orang yang menerima buku catatan amalannya penuh dengan istighfar. Kita kalau boleh kita perbanyak istighfar. Rasulullah yang tak punya dosa pun 100 kali. Kita lagi banyak dosa, kalau boleh kali. Lebih dari 100. Kalau boleh ya 1000 lagi cantik. Lagi baik. Kalau lagi banyak istighfar, lagi baik, lagi gembira kita kelak menerima buku catatan amalan kita. Oke. Kalau tak pun kita baca istighfar. Ini ijazah dari Habib Noval. Habib Noval ini orang Indonesia lah, habaib lah. Jadi dia mengijazahkan kalau boleh kita baca istighfar sehari 70 kali dengan istighfarnya lain sedikit. Kita baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara 70 kali saja dalam
satu malam atau satu hari. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffaro. Innahu sesungguhnya Allah, karena Allah ini ghaffaro, maha pengampun. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffaro. Kalau boleh 70 kali sahaja. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffaro. Setiap malam kita lazimkan baca istighfar. Kana ghaffaro. Oke, paham nih semua teman-teman? Perbanyak istighfar. Semoga kita mendapatkan buku amalan catatan kita penuh dengan istighfar, supaya kita gembira kelak pada penerimaan buku catatan amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tak ada soalan apa-apa? Tak ada persoalan ya? Bab sholat ada Kak? Bang? Tak ada apa? Oke, cukup minta maaf. Yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kejahilan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.